pendidikan. Salah satu tujuan NKRI tercermin dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. I. Kebudayaan Nasional Indonesia. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban negara dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai negara. J. Perekonomian nasional. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang perekonomian nasional dan terdiri dari 5 ayat sebagai berikut. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kesejahteraan sosial terdiri dari 4 ayat. Yang pertama, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara. 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Negara tanggung jawab atas pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan. Dan 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. 3. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Nilai praktis adalah realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kami di sini membuka sesi tanya jawab beberapa sesi. Sesi pertama yaitu 3 pertanyaan dari masing-masing kelompok. Nantinya teman-teman sebut kelompoknya dan namanya. Silakan yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Erika Sudaryani dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara mewujudkan hak asasi manusia dalam nilai praktis Pancasila? Perkenalkan, nama saya. Perkenalkan. Bagaimana cara mewujudkan hak asasi manusia dalam nilai praktis Pancasila? Dalam nilai praktis Pancasila. Praksis. Perkenalkan, nama saya Ria Juliani dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, bagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara? Mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara. Perkenalkan, nama saya Janmadi, kami dari kelompok 3. Di sini kami bertanya, apa yang dimaksud dengan nilai instrumental Pancasila? Sebelum kita lanjut ke sesi kedua, saya akan menjawab pertanyaan teman-teman terlebih dahulu. Pertanyaan pertama yang tadi yang disampaikan oleh teman kita ini ketika Febrianti, yaitu bagaimana cara mewujudkan hak asasi manusia dalam nilai praktis Pancasila. Menurut saya, hak asasi manusia dalam nilai praktis Pancasila bisa terwujud jika nilai-nilai dasar dan instrumen
fundamental Pancasila bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan dengan dicontohkan dengan sikap, yaitu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh orang lain serta suka memberi pertolongan kepada orang lain. Oke, kalau tidak ada kita melanjutkan ke pertanyaan yang kedua dari teman kita Dia Juliani. Bagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban warga negara? Pancasila mengatur hak dan kewajiban warga negara telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu pasal 26 yang pertama ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disalahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan pasal 27 dan seterusnya kami tidak mencatatnya karena kekurangan waktu. Mungkin ada bantahan dari teman-teman yang lain bisa menjelaskan.